Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bila adadin wa syukran qaiman ala ila ibadi. Ashhadu an la ilaha illallah wadahu la syarika lahu itqanan liman ittaqada wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh abdulu man amana wa tamada sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad mawassaqa wasiwung bi rabbih wasadaqah musadikum biqulbih. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'u bainal haji wal umarati fa innahuma yanfini ala fuqra wadadunuba kama yanafikiru haisyal hadi wahadaba wal pisati walaysa lihazzati illa jannatu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dan khususnya yang terhormat para guru-guru, para asatid, para alim ulama, para ustad, para kiai, dan para pendengar yang dirahmati Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita doakan yang jadi kiai, jadilah kiai yang bisa meluruskan umat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan debat melulu. Selanjutnya yang jadi ustadz, jadilah ustadz yang qanaah. Semoga bisa mengajar murid-muridnya dengan baik dan tulus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang jadi santri, jadilah santri yang sabar dan kreatif. Jangan suka ngebohongi orang tua dan guru. Yang jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang amanah. Amin. Aminin dong. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Yang jadi tukang bohong, jadilah tukang bohong yang sadar. Zaman sekarang kalau enggak ngebohong kagak sukses. Kalau enggak janji-janji kagak sukses. Boleh-boleh aja janji-janji, kalau ditepati mah berarti tidak bohong. Dan selanjutnya yang sudah menunaikan ibadah haji, semoga jadi haji yang mabrur, yang bisa menjalankan agama Islam di atas 5 sendi. Insya Allah. Pendengar muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mendirikan agama Islam di atas 5 sendi. Yang disebut rukun Islam 5 sendi itu adalah: 1. Membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, di mana di dalamnya mengandung suatu pengakuan secara tulus, ikhlas dan meresap di dalam hati sanubari bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. 2. Mendirikan sholat 5 waktu. 3. Mengeluarkan zakat bagi mereka yang sudah berkewajiban mengeluarkannya. 4. Puasa pada bulan Ramadan. Dan 5. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang sudah mampu. Insya Allah, barang siapa dapat melaksanakan kelima sendi itu, maka insya Allah sempurnalah imannya. Dan barang siapa mengurangi dengan sengaja salah satu dari kelima sendi itu, maka dia telah meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, sekarang ini kita akan memasuki bulan haji. Alhamdulillah, bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang suci, karena di dalamnya umat Islam di seluruh dunia yang mampu menunaikan ibadah haji berkumpul di kota suci Mekah. Mereka berkumpul agar saling kenal dalam suasana persaudaraan Islam. Tidak ada perbedaan antara mereka. Semuanya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dan memakai pakaian yang sama dari kain putih yang tidak dijahit, baik mereka itu orang kaya atau orang miskin, pejabat tinggi atau pegawai rendahan, bahkan presiden atau raja sekalipun, mereka tetap sama dalam kedudukan yang sama. Dalam suasana seperti itulah betapa rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang paling bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimu khabiru." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya lagi Maha mengenal. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, ini saya pernah dengar nih,
Katanya, yang malas menjalankan ibadah orang miskin. Katanya, yang jarang sholat orang miskin. Yang malas puasa di bulan Ramadan orang miskin. Katanya, yang jarang sedekah berkurban orang miskin. Yang kagak bisa berangkat haji orang miskin. Tetapi yang disiksa di neraka kebanyakan orang kaya. Kenapa? As-sahi yuqaribu illal haqqi wal haqqi wa bahilu ba'idu minal haqqi wal haqqi wal bahilu labadhulu janati walau kana rahidan. Orang yang murah hati dan dermawan adalah dekat dengan Allah. Orang yang bakhil pedit adalah jauh dari Allah. Orang kaya pedit, buntut kasiran, koret, tidak akan masuk surga sekalipun dia orang juhud. Saudara-saudara, kalau orang miskin tidak sedekah, tidak infak, ngezakat misalnya, dan tidak bisa berkurban misalnya, wajar karena mereka miskin dan tidak punya. Kalau orang miskin pelit misalnya, wajar karena enggak punya. Nah, kalau orang kaya bakhil, koret, pelit, buntut kasiran, berarti orang kaya yang tidak berkah, jauh dari Allah, dan kayanya tidak dapat manfaat karena tidak mau berbagi. Maka jauhi orang kaya pelit, biarkan mereka hidup dengan hartanya saja. Firman Allah di Al-Quran, lan tanalu ib'ara hatta nufikum mimma tuhibun. Kamu sekalian tidaklah sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Saudara-saudara, bersedekah itu dapat menolak 70 macam mara bahaya dan penyakit. Yang paling ringan diantaranya ialah penyakit kusta, sopak, dan stroke. Naudzubillah. Masya Allah. Penyakit kusta, stroke dibilang penyakit ringan. Naudzubillah. Puguh penyakit parah. Untuk itu jangan pelit bersedekah. Insya Allah. Jangan ini udah kena musibah, udah kena penyakit parah, baru ingat sedekah. Kemana sedekahnya kalau udah kena penyakit parah? Tentu ke rumah sakit. Naudzubillah. Yang miskin sedekah, yang kaya sedekah. Insya Allah. Alhamdulillah.
Muslimin yang dirahmati Allah, hidup itu semua ujian. Setiap manusia hidup di alam dunia pasti diuji. Yang miskin diuji, yang kaya sama diuji, yang sakit diuji, yang sehat diuji, yang cakep diuji, yang jelek apalagi sama diuji. Yang punya istri cantik diuji, yang punya istri jelek diuji, yang banyak duit diuji, yang kagak punya duit, Masya Allah, kasihan deh loh, sama semua diuji. Sampai di mana kesabaran dan potensi kadar keimanan seseorang yang kuat dan tawakal kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu nyata adanya, yang pernah terjadi pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Itu ujian yang sangat berat dan mengerikan. Ini diceritakan bahwa sebab penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam adalah sebagai pelaksanaan nazar yang pernah Nabi Ibrahim ucapkan dengan kata-kata, demi Allah, jika aku dikaruniai seorang putra, aku akan menyembelihnya untuk sabilillah dan berkorban untuk Allah. Sebab apa yang telah kukorbankan tidak ada artinya bagiku. Itulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab hal itu Nabi Ibrahim ucapkan karena Nabi Ibrahim sebelumnya telah berkorban domba 1000 ekor, lembu 300 ekor, dan onta 100 ekor fisabilillah. Sehingga orang-orang dan malaikat sangat mengagumi korban tersebut. Tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri masih merasa kurang cukup. Pendengar yang berbahagia, sesudah beberapa waktu berlalu, Nabi Ibrahim alaihissalam lupa akan pernyataannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa dan berdoa terus agar dikaruniai putra laki-laki. Dan setelah itu alhamdulillah, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ismail alaihissalam. Lalu ketika putranya Ismail alaihissalam sampai pada usia 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya mendengar suara
laksanakanlah najarmu hai Ibrahim. Laksanakanlah najarmu wahai Ibrahim. Saudara-saudara, dan pada hari Tarwiyah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya mendengar lagi seruan agar Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan najarnya. Maka pada keesokan harinya Nabi Ibrahim merasa bimbang dan berpikir-pikir, apakah mimpi tersebut datang dari setan atau dari Allah. Dan selanjutnya pada malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi. Hai Ibrahim, sungguh Allah memerintahkanmu agar segera menyembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim. Maka terbangunlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari tidurnya dan langsung merangkul putranya Ismail dan menangis sejadi-jadinya hingga terbit fajar. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim mengerti bahwa mimpinya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hari itu dinamakan hari Arafah. Kemudian pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad melaksanakan najarnya. Karenanya hari itu dinamakan hari Nar. Pendengar yang berbahagia, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak membawa putranya Ismail ke tempat penyembelihan, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada istrinya, wahai Siti Hajar istriku, hiasilah putramu Ismail dengan pakaian yang sebagus mungkin, sebab putramu akan kuajak pergi jauh bertamu. Lalu setelah itu berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam berdua bersama Nabi Ismail alaihissalam putranya menuju suatu tempat di dekat Mina dengan membawa tampar dan pisau. Saudara-saudara, dan saat itu iblis yang terkutuk mondar-mandir ke sana sini untuk membujuk, untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Ismail alaihissalam berlari ke depan ayahnya. Lalu bisik iblis kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, tidakkah engkau memandang betapa tampannya putramu Ismail dan luasnya perilakunya Ismail? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, ya memang, namun aku harus menyembelihnya dan melaksanakan najarku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah iblis gagal menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu pergilah iblis itu ke tempat Ibunda Hajar seraya berkata dan merayu, hai Hajar,
Kenapa engkau duduk-duduk tenang-tenang saja? Padahal suamimu Ibrahim pergi membawa anakmu Ismail untuk disembelih, dibunuh. Lalu jawab Siti Hajar, "Hai iblis, jangan kau bohongi aku. Belum pernah aku melihat seorang ayah tega menyembelih putranya sendiri." Selanjutnya jawab iblis, "Hai Hajar, apa engkau tidak percaya dan tidak melihat tampar dan pisau yang dibawa Ibrahim suamimu? Untuk apa itu, kalau bukan untuk menyembelih putranya sendiri?" Lalu tanya Hajar lagi pada iblis itu, "Untuk apa seorang ayah menyembelih putranya sendiri, hai iblis?" Jawab iblis, "Ibrahim mengira bahwa Tuhannya yang menyuruh penyembelihan itu." Lalu dengan tegas Siti Hajar menjawab, "Hai iblis, seorang nabi tidak ada yang mendapat tugas kebatilan dari Allah. Bahkan jiwaku sendiri siap kukorbankan demi tugas suci itu, apalagi hanya mengorbankan seorang anak." Pendengar yang berbahagia, maka gagallah iblis menggoda Siti Hajar, dan kini tinggallah iblis menggoda Ismail alaihissalam. Lalu iblis menghampiri Nabi Ismail alaihissalam dan menggodanya, "Hai Ismail yang ganteng rupawan, kenapa engkau bersenang-senang dan bermain-main di tempat ini, padahal ayahmu membawamu ke sini untuk menyembelihmu? Lihat tampar dan pisau di tangan ayahmu." Lalu sahut Ismail alaihissalam pada iblis itu, "Hai iblis, aku akan mentaati perintah Tuhanku dan kedua orang tuaku." Dan selanjutnya ketika iblis hendak merayunya dengan kata-kata lain, lalu Nabi Ismail alaihissalam mengambil batu dan dilemparkannya ke arah iblis, dan tepat mengenai mata kirinya, yang membuatnya buta. Lalu pergilah iblis dengan tangan hampa. Saudara-saudara, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada manusia yang menunaikan ibadah haji melempar jumroh di tempat tersebut karena menolak setan dan mengikuti jejak Nabi Ismail alaihissalam. Pendengar yang mulia, lalu sebelum penyembelihan dilaksanakan, berpesanlah Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diucapkan pertama, "Hai ayah, ikatlah tanganku agar aku tidak dapat bergerak-gerak yang nantinya ayah merepotkan." Lalu kedua, "Telungkupkanlah wajahku ke bumi agar ayah tidak terharu melihat wajahku."
Ketiga, cincanglah pakaian ayah agar tidak terkena percikan darah, sehingga akan mengurangi pahalaku dan agar tidak menyedihkan ibunda jika melihatnya. Lalu keempat, asahlah baik-baik pisau ayah agar berlalu licin, tajam dan cepat melintasi leherku sehingga meringankan rasa pedihku. Kelima, bawalah pakaianku kepada ibunda sebagai kenang-kenangan dan sampaikan salamku pada ibunda serta pesanku agar ibunda bersabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, ibunda janganlah dikasih tahu cara ayah menyembelih dan mengikat dengan tampar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk yang terakhir berpesan lagi, janganlah membiarkan anak-anak muda datang ke rumah ibunda. Dan setelah itu Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisaunya di tenggorokan Ismail dengan sekuat tenaga. Namun pisau tersebut sama sekali tidak menggores dan melukai leher Ismail alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyikap tirai yang menghalangi penglihatan para malaikat langit dan malaikat bumi. Maka di saat pisau diletakkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, para malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman Allah, "Hai para malaikatku, perhatikanlah bagaimana seorang hambaku menggoreskan pisaunya di leher putranya sendiri semata-mata mencari kerelaanku." Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya Nabi Ismail alaihissalam berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, kekuatan ayah telah melemah disebabkan rasa cinta ayah padaku, sehingga ayah tidak mampu menyembelihku. Kenapa ayah?" Kemudian Nabi Ibrahim menguji ketajaman pisaunya pada sebongkah batu. Ternyata dengan sekali tebas terbelahlah batu itu. Lalu kata Nabi Ibrahim kepada pisau itu, "Hai pisau, engkau dapat membelah batu, tetapi engkau tidak dapat memotong daging anakku." Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau yang ada di tangannya itu dapat menjawab, "Hai Ibrahim, engkau memerintahku untuk memotong daging anakmu. Tetapi Allah penguasa alam raya ini melarangku. Bagaimana aku akan menuruti perintahmu dengan melanggar perintah Tuhanmu?" Setelah nyata ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Ibrahim meneruskan penyembelihannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba jantan dari surga.
Alhamdulillah, sebagaimana firman-Nya, inna hadal wal balul mubin wa fadainahu bidin adim. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan seekor domba jantan yang sangat besar. Pendengar yang berbahagia, dikisahkan bahwa domba yang dibuat untuk mengganti Nabi Ismail alaihissalam itu adalah domba jantan yang pernah dibuat kurban oleh Habil yang masih hidup di surga. Hingga penggantian tersebut itu, maka peristiwa itu kemudian diabadikan sampai sekarang sebagai hari raya Idul Adha. Alhamdulillah. Saudara-saudara, tentang takbir yang ada pada hari raya itu adalah berawal dari kisah bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisaunya pada leher Ismail alaihissalam, lalu malaikat Jibril melihat kejadian itu sehingga begitu terharu dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lalu disahut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya diikuti oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Pendengar yang berbahagia, andai kata penyembelihan anak manusia itu benar-benar terjadi dengan sempurnanya, maka penyembelihan anak manusia sebagai kurban akan disunahkan setiap tahun. Naudzubillah. Tetapi dengan kemurahan dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang maha kuasa melarangnya, lalu menggantikannya dengan seekor hewan, yaitu domba jantan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini saudara-saudara, kebayang gak ya, kita ini sebagai seorang ayah tiap tahun dianjurkan menyembelih anak kita sendiri. Masya Allah. Membunuh anak sendiri, Masya Allah. Na'udzubillah. Sebejat-bejatnya orang tua, mana mau menyembelih, menggorok anaknya sendiri. Apalagi anaknya pintar, cakep, baik, Masya Allah. Yang anaknya aja badung, calang, budeg, tetap yang namanya orang tua itu cinta dan kasih sayang. Betul apa betul? Mana ada tega orang tua menyembelih putranya sendiri, walaupun tuh anaknya badung, tetap yang namanya orang tua karunya aja, dedeh aja, cinta aja. Untuk itu kita patut bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarangnya dan mengharamkannya penyembelihan kepada anak manusia. Alhamdulillah. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah Nabi Ibrahim itu tadi, maka berkorban harus dilakukan bagi yang mampu. Sunnah muakkad bagi orang merdeka yang mampu berkorban. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Untuk itu tegakkan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Saudara-saudara yang budiman, siapa saja yang berangkat dari rumah untuk membeli hewan kurban, maka tiap langkahnya akan diganti dengan 10 kebajikan. Alhamdulillah, dihilangkan 10 kejelekan dan dinaikkan 10 derajatnya. Alhamdulillah. Untuk itu niatkanlah berkorban, jangan ada keraguan. Wa huwa abdulu minal shadaqati. Berkorban itu lebih abdul daripada sedekah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakan binatang-binatang kurbanmu, karena binatang-binatang itu akan menjadi kendaraanmu melewati sirat. Alhamdulillah. Hiyaru umatin yusahuna. Umatku yang terbaik adalah mereka yang mau berkurban. Man kana lahu sa'atu falamma yusahi falla yaqrubana musallana. Barang siapa dilapangkan rezekinya lalu ia tidak mau berkorban, makalah jangan mendekati tempat sholatku. Saudara-saudara yang budiman, kalau di bulan ini kita dilapangkan rezekinya, berkorbanlah. Insya Allah berkorbanlah, walau dengan domba atau kambing jantan yang berumur 1 tahun, atau kambing jantan berumur 2 tahun, atau lembu jantan berumur 2 tahun. Kalau punya onta berumur 5 tahun, di sini kagak ada onta, kebo aja. Wa waqtuha min ariti qai samsi nahrin illa akhiri ayamil la tasrik. Waktu penyembelihannya ialah sejak matahari pagi agak tinggi pada tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhir hari tasrik. Wa yazibu ta sodaqatu walau ala fakirin. Wajib mensodakohkan daging kurban, sunnah dalam keadaan masih mentah,
walaupun hanya sedikit, berikan kepada seorang fakir. Yang lebih abdul adalah memberikan seluruh dagingnya, kecuali beberapa potong yang dimakan untuk diambil berkahnya. Boleh. Yang dimakan itu hanya hatinya saja, dan tidak boleh lebih dari 3 potong. Tetapi yang lebih baik lagi, hendaknya diberikan seluruhnya, termasuk kulitnya. Insya Allah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berdasarkan ayat dan hadis itu, maka berkurban harus dilakukan dan dilaksanakan. Sebab bila selalu ditunda-tunda, ditawar-tawar, kemudian jatuh miskin atau datang ajal, maka kewajiban itu tetap menjadi tanggungannya yang harus ditunaikannya. Bahayanya, orang yang selalu menunda-nunda kewajiban, dia merugi dan menanggung dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, marilah kita selalu berdoa dan meminta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Kritik dan saran sangat dibutuhkan. Kekurangan milik manusia, kelebihan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramios.